Renungan kita pada malam hari ini berjudul Kekurangan Manusia dan Kuasa Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang diciptakan oleh Tuhan dengan kekurangan dan kelebihan. Saya yakin bahwa tidak ada manusia di dunia ini yang tidak memiliki kekurangan. Dan malam hari ini kita akan bersama-sama belajar melalui kisah Musa, bagaimana Tuhan menggunakan kekurangan Musa menjadi alat bagi Tuhan justru untuk menyatakan kuasa Allah di dalam kehidupan Musa, dalam kehidupan bangsa Israel, dan juga bagi kita semua orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan melihat ada dua tanggapan yang diberikan oleh Musa ketika ia menerima perintah dari Tuhan. Kita akan lihat satu persatu tanggapan yang pertama. Tanggapan yang pertama terletak di ayat yang ke-10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa sebenarnya yang menjadi alasan sehingga Musa menyampaikan kepada Tuhan bahwa Tuhan, aku gak sanggup, saya bukan orang yang mudah mempengaruhi orang, mengatur kata-kata sehingga orang-orang dapat mudah mengikuti saya. Dia bukanlah orang yang fasih berbicara. Dia tahu benar siapa dirinya, dan itu adalah bagian dari kelemahan Musa. Namun Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat dengan seksama, ketika Musa menerima tugas dari Tuhan, yang terjadi apa? Bukannya dia fokus kepada Tuhan yang memberikan tugasnya, tetapi dia justru berfokus pada dirinya sendiri. Sehingga apa yang terjadi ketika dia fokus pada dirinya sendiri? Dia merasa, saya nggak sanggup. Saya bukan orang yang tipe seperti itu. Apalagi saya harus berhadapan dengan orang Israel yang Bapak Ibu tahu mereka adalah orang-orang yang terkenal dengan tegar tengkuk. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita melihat perjalanan hidup Musa, ternyata Tuhan sudah mendesain semuanya dengan sempurna. 40 tahun pertama dia hidup di istana. Dia hidup di tempat di mana dia belajar tentang Mesir, bagaimana orang-orang Mesir, bahkan dia berada di istana Bapak Ibu. Satu kesempatan yang sangat luar biasa yang Tuhan atur, Tuhan desain, sehingga dia diambil oleh putri Fir'aun. Lalu kemudian diangkat menjadi anak, dibesarkan di sana dengan pendidikan orang Mesir. Namun, karena satu kesalahan ketika dia membunuh salah satu orang Mesir demi menolong orang Ibrani, yang dia merasa saya adalah orang Ibrani sehingga saya harus menolong bangsa saya. Sebenarnya benih kecintaan atas bangsanya itu sudah muncul, sudah terlihat, bahkan ketika dia harus terpaksa membunuh orang Mesir itu. Namun ternyata itu menjadi awal dari cara Tuhan memperlengkapinya. Di 40 tahun yang kedua setelah dia keluar dari Mesir, lalu dia kemudian masuk ke Midian, dan di sanalah Tuhan menempa dia menjadi seorang gembala. Dari yang sangat spektakuler, hidupnya nyaman, tiba-tiba dia memiliki kehidupan yang berbeda 180 derajat. Di tempat dimana yang justru tidak ada lagi kenyamanan bagi manusia pada umumnya. Namun dia menemukan satu kedamaian yang berbeda. Dia punya keluarga kecil di sana, menikmati kesehariannya. Dan 40 tahun kedua, di mana Tuhan memproses dia, melengkapi masa persiapan sebelum akhirnya Tuhan memberikan tugas tanggung jawab kepada Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan ternyata setelah 40 tahun yang kedua Tuhan memproses dan memperlengkapi dia, disitulah inilah saatnya Musa, engkau harus pergi melakukan apa yang aku sudah siapkan. Tapi bagi Musa itu tetap tidak masuk akal. Ketika dia melihat dirinya, fokus kepada dirinya, siapa dirinya, kekurangannya, keterbatasannya yang terjadi, dia berargumen kepada Tuhan. Tuhan, aku
tuh nggak bisa ngomong. Mungkin kalau dia berbicara, dia bisa gagap gitu ya. Kadang kalau orang sudah nervous, bahkan ngomong pun nggak jelas. Nah itu juga yang dialami oleh Musa. Sehingga dia bereaksi. Bereaksi yang pertama, dia mencari alasan. Mencari alasan tentang dirinya yang penuh dengan keterbatasan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang sangat menarik adalah jawaban Tuhan ketika mendengar reaksi dari Musa. Tuhan berkata, "Hei Musa, aku yang membuat mulut, yang membuat lidah, bahkan aku tuh saya yang membuat seseorang dapat berbicara atau bisu." Artinya Tuhan mau menyatakan apa? Dalam keterbatasan dan kelemahan Musa sekalipun, Tuhan ada di atas semuanya itu. Artinya Tuhan lebih besar. Yang Tuhan mau ingatkan, jangan lihat dirimu. Aku yang menciptakan lidah. Tuhan yang berkuasa bahkan menggunakan lidah kita yang terbatas, lidah Musa yang terbatas. Kalau Tuhan mau pakai bagi pekerjaan Tuhan, bahkan batu pun dapat Tuhan pakai. Maka dari itu Tuhan diingatkan, ingat Musa, aku yang membuat lidah. Bapak Ibu, apa refleksinya bagi kehidupan kita saat ini? Ketika kita menerima tugas dan tanggung jawab, seringkali kita juga seperti Musa kan, mencari alasan, fokus pada diri kita, kelemahan kita, segala kondisi yang ada di sekitar kita yang bagi kita itu membuat kita tidak mampu melakukan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Di masa-masa COVID-19 seringkali tanpa kita sadari dan maupun kita sadari ya, kita juga dilatih sebagai ibu-ibu, bapak-bapak untuk menemani, mendampingi anak-anak belajar dengan lebih sabar. Bahkan banyak sekali guyonan yang berkata, guru di rumah lebih galak daripada guru di sekolah. Kenapa? Karena ternyata ketika kita menerima satu tugas baru untuk mendampingi anak-anak belajar, seringkali itu membuat kita mudah emosi gitu ya. Bahkan mungkin kita tidak bisa membantu, malah memarahi mereka. Dan kita mulai komplain ke sekolah, kenapa tugasnya banyak, kenapa begini-begini. Kita terus mencari alasan. Kita fokus pada diri kita. Kita lupa bahwa kalau Tuhan izinkan COVID-19 ada, Tuhan izinkan anak-anak belajar dari rumah, bahkan bekerja dari rumah, maka Tuhan juga yang akan siapkan juga stok kesabaran kita. Tuhan juga yang akan perlengkapi kita, sama seperti Tuhan memperlengkapi Musa. Ketika Musa fokus pada dirinya, Tuhan ingatkan, hello, aku yang izinkan semua ini terjadi. Aku yang izinkan COVID-19 ini ada, maka aku pula yang izinkan engkau menemani anak-anakmu belajar. Atau mungkin kita berkata, Tuhan, saya harus kehilangan pekerjaan saya. Kita harus makan apa? Kita mulai fokus kepada diri kita. Lalu bagaimana kami dapat menyambung hidup kami, gitu ya? Akan ada banyak alasan kalau kita terus mencarinya, ya. Bahkan alasan yang tidak ada pun diada-adakan. Seperti apa yang dilakukan oleh Musa. Musa tidak fasih. Nanti kita akan lihat bahwa Tuhan akhirnya menyediakan jalan keluar. Walaupun jalan keluar itu bukan dari dirinya. Dia tidak pernah menyangka setelah terpisah 40 tahun dari keluarganya, akhirnya justru melalui peristiwa ini dia bisa bertemu dengan Harun, kakaknya, yang menjadi jawaban, menjadi solusi akhirnya bagi segala kekhawatiran dan segala kegusaran dari Musa. Bapak Ibu, dari tanggapan yang pertama ini kita belajar bahwa sungguh-sungguh banyak hal yang mungkin akan kita lalui di dalam kehidupan kita, yang Tuhan izinkan kita lalui. Tapi ingatlah, mari kita berfokus bukan pada diri kita, sehingga kita terus mencari alasan. Mari kita datang kepada Tuhan dan fokus melihat apa yang Tuhan inginkan. Siapa yang mengizinkan semua ini terjadi? Kalau Tuhan bersama dengan kita, maka Tuhan akan memampukan kita. Tidak perlu khawatir.
Tuhan yang memberikan tugas tersebut, Tuhan yang juga akan menemani kita sampai tugas itu selesai. Reaksi atau tanggapan yang kedua yang akan kita lihat dari Musa, kita akan sama-sama saksikan di ayat yang ke-13. Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Bapak Ibu, luar biasa saya melihat berani sekali gitu ya, seorang Musa menyampaikan hal ini kepada Tuhan. Namun di situ saya melihat bahwa terkadang manusia, ketika kita benar-benar mengandalkan diri, maka kita sungguh-sungguh akan membuat Tuhan marah. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa terkutuklah orang-orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena Tuhan tidak mendesain kita menjadi pribadi yang demikian. Apalagi kita yang sudah percaya kepada Kristus. Kita lihat alasan yang kedua. Alasan yang pertama, dia mencari alasan. Tanggapan yang pertama, dia mencari alasan. Tanggapan yang kedua, bukan lagi mencari alasan. Dengan jelas dia menolak, Bapak Ibu. Ketika perintah itu diberikan kepada dia mencari alasan. Tuhan memberikan solusi. Apa yang dilakukan ketika dia menerima solusi dari Tuhan? Justru dia berkata, tidak, no. Dia katakan di sini, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Dalam terjemahan sehari-hari dikatakan, "Tuhan, tolonglah Tuhan, utus orang lain aja, gak usah saya," gitu ya. Saya mau dramatisir seperti itu, tapi memang begitulah yang dimaksudkan dalam bagian ini. Dia berkata bahwa, "Tuhan, aku tuh gak mampu, sudahlah orang lain saja." Dia tidak lagi mencari alasan, tapi dengan jelas Musa berkata bahwa, "Maaf Tuhan." Dengan halus dia menolak. Dan apa yang Tuhan lakukan? Di ayat yang ke-14, maka murka Tuhan terhadap Musa. Bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Mau bermain-main dengan Tuhan. Tuhan yang sudah menciptakan Musa, Tuhan yang membuat ia selamat dari pembantaian di masa kecilnya, Tuhan yang izinkan juga Musa boleh ada di istana Fir'aun selama 40 tahun. Bahkan Tuhan yang selamatkan dia ketika dia melakukan pembunuhan, sehingga dia ada di Midian. Dan saat ini ketika Tuhan menginginkan dia menjadi rekan kerjanya, membantu bangsanya yang ada di Mesir, yang dilakukan oleh Musa apa? Bukan hanya mencari alasan, tapi dengan lugas dia katakan, "Tuhan, orang lain saja." Bagian ini sungguh-sungguh membuat hati Tuhan miris. Bahkan dikatakan Tuhan bukan hanya miris dan sedih, Tuhan bangkit amarahnya. Kenapa? Karena kalau Tuhan sudah berkata A, jangan berani-berani Bapak Ibu untuk menolak. Otoritas Tuhan itu ada di atas segala-galanya. Dan hari ini kita lihat bahwa ketika Musa justru menolak, Tuhan berkata apa? "Hei, bukankah di situ ada Harun, kakakmu? Ini solusi yang Tuhan berikan. Kenapa kamu berpikir bahwa semuanya akan kamu lakukan sendiri? Ini bukan masalah hidupmu, Musa. Ini bukan hanya masalah dirimu." Sekali lagi, Tuhan ingatkan dia, jangan berfokus pada diri. Tuhan mau ingatkan kita berfokus kepada Tuhan. Karena Tuhan panggil kita, memberikan tugas kepada kita, bukan berarti semua lalu kita. Ingat bahwa Tuhan ada di atas dan di balik semuanya itu. Tuhan yang akan melengkapi semuanya. Musa ditolong oleh Tuhan dengan kakaknya Harun. Bagaimana dengan kita? Bapak Ibu, kadang Tuhan juga menolong kita melalui orang-orang yang bahkan kita tuh tidak pernah pikirkan, tiba-tiba dia hadir dan memberikan pertolongan. Bahkan orang yang mungkin bagi kita gak mungkin lah dia akan tolong saya,
Tapi ternyata bahkan Tuhan bisa pakai orang yang bagi kita itu impossible untuk menolong kita. Dan akhirnya justru Tuhan membuat orang-orang seperti itu menolong kita. Hari ini kita belajar Bapak Ibu. Sungguh luar biasa karena kita melihat bagaimana Tuhan menjelaskan. Mulai dari ayat yang ke-14, 15, 16, dan 17. Bahkan kalau Bapak Ibu memperhatikan dengan seksama di sana, bukan hanya berbicara tentang ketidakmampuan Musa yang akan diubah Tuhan, akan dipakai Tuhan dengan cara luar biasa melalui kakaknya. Bahkan di ayat 17 kalau Bapak Ibu perhatikan di sana juga Tuhan memberikan bekal yang lain. Apa itu? Tongkat di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Apa yang sebenarnya terkait di dalamnya? Ketika Musa menolak Tuhan dan Tuhan murka, sudahlah, kamu jangan banyak omong gitu ya. Kalau kita mau dramatis dalam kehidupan kita, artinya begini Bapak Ibu, ketika Tuhan menginginkan kita melakukan sesuatu, kita cari-cari alasan, Tuhan kasih ini loh solusinya. Ketika kita menolak, hati-hati Bapak Ibu. Kenapa? Karena justru sebenarnya Tuhan itu memberi kita anugerah, menjadikan kita sebagai rekan kerja, partner Allah. Bahkan Tuhan memperlengkapi bukan hanya dengan orang. Apa sih yang kamu butuhkan? Kamu butuh mujizat? Nih, pakai tongkat ini sebagai alat untuk kamu melakukan banyak mujizat. Yang aku akan perlengkapi. Bahkan kita tahu bagaimana Musa dengan tongkatnya dia membelah sungai Laut Merah. Dia mengubah tongkat itu menjadi ular di pertemuan pertama dengan Firaun. Bapak Ibu, itu menjadi alat yang Tuhan perlengkapi semuanya. Untuk apa? Untuk menggenapkan misi yang Tuhan sudah siapkan bagi Musa. Sehingga ketika kita diberikan tugas, Bapak Ibu, apa jawaban kita? Apakah kita menerima atau kita menolak dan membuat Allah murka? Bapak Ibu, biarlah hari ini kita belajar melalui dua tangkapan Musa. Ketika dia mencari-cari alasan, Tuhan berikan, Tuhan katakan, "Hei, jangan kamu berpikir ini adalah karyamu, aku yang buat lidahmu." Ketika dia menolak, "Hei, ingat, aku yang akan sediakan semua yang kamu butuhkan. Harun, aku kasih tongkat, saya beri. Semua Tuhan siapkan." Sehingga apa yang kita pelajari? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, COVID-19 ini adalah satu, sebagian orang mungkin menganggap ini sebagai musibah. Ya, bahkan musibah bukan hanya skala nasional, bahkan skala global, seluruh dunia. Namun adakah kita datang kepada Tuhan dan mencoba bertanya kepada Tuhan, apa maksud Tuhan melalui wabah ini? Karena Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bisa jadi Tuhan itu sedang menyiapkan sesuatu yang memang jauh lebih baik dari sebelumnya. Melalui pandemi ini justru kita belajar banyak sekali perubahan yang terjadi. Kalau dulu kita mungkin terlalu sibuk di luar rumah, kita tidak punya waktu bersama dengan orang-orang keluarga kita sekalipun. Hari ini, ketika semua orang harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah, kita punya waktu banyak bersama dengan keluarga. Disitulah kita belajar. Kita belajar bahwa Tuhan, apa maksud ketika Tuhan mengizinkan COVID-19 ini ada, bahkan yang diprediksi mungkin masih akan berbulan-bulan lagi, bahkan kita tidak pernah tahu, karena bisa jadi ini bertahun-tahun, tidak ada yang tahu. Tapi Bapak Ibu, hari ini kita belajar di dalam kekurangan kita, dalam keterbatasan kita, ingat, jangan pernah fokus kepada diri kita, tapi kita fokus kepada Tuhan, kuasa Tuhan. Itulah sebabnya renungan kita hari ini dikatakan kekurangan manusia dan kuasa Allah. Artinya apa?
Justru di dalam kekurangan dan kelemahan kita, disitulah kuasa Tuhan itu sempurna. Ketika kita menganggap diri kita mampu, ketika kita merasa semuanya aku, saya, dan saya, yang terjadi adalah apa? Tuhan murka. Seperti Tuhan murka juga kepada Musa. Mari kita datang, memohon ampun kalau selama ini mungkin kita seperti Musa, mencari alasan, menolak apa yang Tuhan sudah siapkan untuk kita kerjakan. Mari saatnya untuk kita memandang kepada Allah, fokuskan semuanya kepada Tuhan. Dan Tuhan, apa yang sedang Engkau siapkan untuk aku kerjakan di tengah keluargaku, di tengah pekerjaanku, di tengah pelayananku. Walaupun kita harus berpisah dari rumah, ibadah dari rumah sekalipun, bukan berarti kita tidak bisa beribadah. COVID-19 ada bukan membuat kita lalu berhenti beribadah, namun justru membuat kita semakin mencari Tuhan dalam segala keterbatasan kita. Di dalam penderitaan justru iman kita akan semakin diuji, semakin dimurnikan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita belajar tidak fokus kepada diri seperti yang dilakukan oleh Musa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu di tengah keluarga. Mari kita sama-sama melihat apa sih yang Tuhan ingin kita kerjakan. Dan kita membuka tangan kita, membuka hati kita, membuka apa yang kita dapat berikan kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Kalau Tuhan memakai kita menjadi rekan kerja Allah, maka Tuhan juga yang akan menyiapkan semua yang kita butuhkan. Bahkan keluarga kita, kebutuhan keluarga kita, Tuhan yang akan cukupkan. Dengan cara yang seperti apa? Mungkin kita nggak pahami. Tapi ingatlah, di situasi ekonomi yang juga sangat sulit akhir-akhir ini, Tuhan mampu membuat banyak sekali mujizat ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Laut Merah saja Tuhan belah, air Tuhan ubah menjadi darah. Ketika semua orang-orang Israel, anak sulung meninggal, anak sulung orang-orang Israel tetap hidup. Itu tidak masuk akal, tapi itulah cara Tuhan bekerja bagi kita. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan yang memberikan tugas itu, yang harus kita kerjakan di tengah kondisi saat ini, maka Tuhan juga yang akan memampukan kita. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiran kita, sehingga kita mampu mengerjakan misi yang Tuhan sudah siapkan bagi keluarga kita, bagi masyarakat, bagi bangsa kita Indonesia, dan bagi dunia di mana kita